Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik anak-anak, kesempatan ini Bapak akan jelaskan bab ke-6, materi tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, materi kelas 9. Yang mudah-mudahan ini membantu dalam kegiatan pembelajaran kalian. Silahkan disimak dan dipastikan diikuti pembelajarannya. Berbicara tentang remaja, kita tahu bahwa remaja itu adalah masa di mana antara anak-anak dan dewasa. Jadi sebelum kalian dewasa, maka masa remaja kalian akan alami. Dan setelah anak-anak, masa remaja pun selanjutnya adalah yang akan kalian alami. Nah, Islam mengajarkan kita atau memberikan tuntunan dalam melakukan ataupun memanfaatkan masa remaja kalian agar tidak menjadi masa remaja yang sia-sia, bahkan akan berdampak ke masa dewasa nantinya. Bahkan kalau kita lihat ya, remaja yang tidak bisa memanfaatkan waktu remaja dengan baik, maka di masa yang akan datang akan menyesal. Baik, kita langsung ke pembelajaran. Ini ada stop kenakalan remaja. Dan faktanya memang remaja-remaja yang tidak diberikan pemahaman Islam yang baik, dasar Islam yang baik, bisa jadi akan masuk kepada penyimpangan-penyimpangan atau kenakalan remaja. Nah, pembelajaran kita hari ini silakan bisa disimak. Kita akan membahas apa sih sebenarnya remaja dan lain-lain. Kita akan langsung ke pengertian. Nah, kita sering mendengar kata remaja di mana saja dan kapan saja. Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Seorang psikolog asal Prancis bernama Alfred Binet dalam buku Psikologi Keagamaan, karangan Zakia Derajat tahun 77, bahwa kemampuan untuk mengerti hal yang abstrak baru sempurna ketika seorang berumur lebih kurang 12 tahun. Nah, jadi usia 19 tahun itu kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak itu belum sempurna. Nah, bahkan kesanggupan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak itu baru kira-kira di umur 14 tahun. Bahkan kalau kita lihat dari sisi balik ya, ketentuan balik dalam Islam, kan kalau laki-laki balik itu maksimal usia 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun atau sudah head atau menstruasi, maka di masa itulah masa balik. Semua taklif atau beban agama itu sudah masuk dan sekaligus sudah menjadi wajib. Sholat yang tadinya tidak dilakukan tidak berdosa sebelum balik, maka menjadi dosa karena kalian sudah balik. Kalian melakukan ibadah pun mendapat pahala itu kembali kepada diri sendiri. Maka pastikan manfaatkan masa remaja ini dengan sebaik-baiknya. Nah, simpulannya usia remaja itu antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Ya. Oke. Nah, masa remaja pun itu memiliki berbagai ciri. Ciri-ciri remaja setidaknya dalam buku ini ada 14 ya, sehingga ada juga ciri-ciri lain yang bisa kalian identifikasi sendiri. Yang pertama, remaja itu punya ciri suka membantah, menentang, menolak, dan berontak. Ini ya, silakan kalian rasakan sendiri ketika ada aturan, ketika ada perintah, apakah benar? Ya, yang dimiliki oleh remaja hakikatnya suka membantah, menentang, dan memberontak. Yang kedua, suka berangan-angan. Nah, masa remaja ini disebut dengan masa yang penuh imajinasi. Ya, pikirannya kemana-mana, sehingga kalau tidak diarahkan dengan Islami atau secara Islam maka berbahaya. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Kadang yang namanya remaja kan egonya itu sangat tinggi. Sehingga kalau ada pendapat tertentu, dia anggap ya pendapatnya lah yang paling benar. Selanjutnya yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Ini yang harus dimanfaatkan. Kalau rasa ingin ketahuan ke dalam ilmu atau dalam belajar, itu sangat baik. Tapi kalau misalkan rasa ingin tahunya itu kebablasan, maka ini sangat-sangat bisa merugikan. Yang kelima, banyak kemauan. Ini hakikat remaja ya, ingin ini, ingin itu. Banyaklah ya. Dan yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Ada istilah caper ya, cari perhatian. Ini adalah hakikat remaja yang masa-masa ini ya memang selalu ingin diperhatikan dan senantiasa ingin diakui perannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri.
Masa inilah yang kemudian harus benar-benar diarahkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau secara Islam, karena kalau masa pencarian jati diri ini tidak diarahkan ataupun misalkan seenaknya saja tanpa dasar agama, dan ini yang akan membahayakan. 8, selalu ingin dituruti keinginannya. Ini hakikat remaja juga, suka menggebu-gebu, kurang hati-hati, teledor, cenderung sulit diatur, suka mengkritik, biasanya berpikir spontan. Ya, karena masanya itu belum matang ke dewasa, sehingga pikirannya pun senantiasa spontan tanpa berpikir panjang. Yang ke-13, penuh semangat. Ini masa-masa remaja yang sangat positif ya. Yang ke-14, kepribadiannya agak unik, ada-ada saja. Nah, ini 14 yang mungkin kalian bisa mencari ciri-ciri remaja lainnya dalam diri kalian. Itu ya. Nah, bagaimana sih Islam memandang atau adab-adab apa saja dalam bergaul yang dipandang dari sisi Islam? Waktu selalu berputar seiring perkembangan zaman. Perputaran zaman selalu diwarnai dengan berbagai macam kisah dan masalah. Begitu pula ketika remaja menemukan zamannya, sudah barang pasti zaman remaja akan digunakan sesuai kepentingan remaja. Nah, Islam mengajarkan akhlak mulia, seperti Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, begitupun para remaja baiknya kiblatnya, contohnya, idolanya itu adalah Rasul, karena Rasul adalah sebaik-baik akhlak manusia. Ada pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau Allah tentukan adab-adab tertentu, adab kesopanan dan lain-lain, maka baiknya kita selaku muslim dan muslimah, remaja-remaja kita hari ini mengikuti aturan dan adab-adab yang telah ditentukan. Nah, setidaknya ada beberapa adab para remaja, pergaulan remaja dalam Islam. Yang pertama, menjaga sopan santun. Ini penting ya. Yang namanya remaja kadang tidak mau atau tidak hormat kepada orang tuanya, bahkan seenaknya. Tidak ada kesopanan ya, lewat depan orang, santai saja, biasa saja. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Yang kedua, mengerti dan memahami. Sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja. Remaja yang mau mengerti dan memahami teman sesama remajanya akan terjalin persahabatan yang lebih lama dan harmonis. Jadi saling mengerti tuh ya, jangan sampai egois satu sama lain. Mengajak ke arah kebaikan, ini yang paling penting. Masa remaja, masa yang tidak akan pernah diulang ketika kita sudah tua nanti, maka harus diarahkan kepada kebaikan. Yang keempat, lapang dada dan suka membantu. Rasa solidaritas antar teman di masa remaja pun penuh liku-liku, ya, bentuk gaya dan model yang beraneka ragam, sangat berpotensi memancing suatu permasalahan di kalangan remaja, sehingga benar-benar harus saling membantu. Yang kelima, berlaku jujur dan adil. Ini ajaran Islam banget ya. Rasul itu terkenal dengan al-amin atau jujur, dan adil sangat penting dalam pergaulan remaja. Yang keenam, berlomba-lomba mencari ilmu. Nah, ini masa-masa remaja ini pastikan digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dan mencari bekal untuk nanti di masa yang akan depan. Ya, masa yang akan datang nanti kalian jangan sampai tertipu dengan dunia. Nah, begitupun adab-adab yang barusan Bapak jelaskan, ya, setelah dijelaskan itu yang harus kalian aplikasikan. Dan poin selanjutnya, penyimpangan yang terjadi di pergaulan remaja ini yang jangan sampai kalian lakukan atau dikenal dengan akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Ada apa saja? Pertama, minuman keras, homer dan judi. Mau AO, vodka, brandy, whisky dan lain-lain. Whisky itu jangan sampai kalian mengalami itu ya. Jangan pernah mencoba, karena ketika mencoba sekali itu akan ketagihan. Hati-hati, minuman keras ini haram, judi pun haram. Jangan sampai seperti itu. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguh minum khamar, judi, mengundi nasib termasuk perbuatan setan, maka jauhi perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Itu ya. Yang kedua, pergaulan bebas antar lawan jenis, pacaran. Nah, ini yang rame ya. Hati-hati ya, pacaran, pergaulan antar lawan jenis yang tidak ada batasan. Ini sangat benar-benar merugikan. Apalagi kalau sampai kepada perzinahan, hubungan di luar nikah, ini sangat-sangat berdampak luar biasa.
Ayatnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Tawuran ini pun ramai ya, kadang emosi masa remaja itu kan luar biasa ya. Sedikit saja kagoder di jalan, kemudian menjadi marah, akhirnya tawuran dan lain-lain. Sedikit saja perkataan yang menyinggung, akhirnya tersinggung, akhirnya tawuran. Nah ini yang harus ditinggalkan. Banyaklah ya, dan penting bagi kita untuk senantiasa mengikuti adab-adab dalam Islam dalam pergaulan remaja. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya adab-adab ini bagi lingkungan, bagi diri sendiri, bagi orang lain ya. Selanjutnya kita pun bisa meneladani sifat Rasul, hidup lebih tenang dan tentram, jauh dari kemaksiatan, dapat kepercayaan yang baik dan lain-lain. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.